Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ulangan 28 ayat 56. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, salang boru ni namora parrohana dumenggan pe, jana songoni kayo nasu unjung mardalan patna sangan natu dia, lain songonido benonna, muda dihobuk musuh hutanai, mandele maya haranina takuroparon, jadi gabi sip-sip maya mangatkon anakna na baru sorang, dot anggiang ginai, kau kesian si panganoni, nada lehenon tuhalak lahina na ni haulongan ni rohana sangape sadasian anak nai. Dalam bahasa Indonesia, perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau kepada anaknya perempuan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini diungkapkan oleh Musa kepada bangsa Israel terhadap bagaimana mereka berpegang teguh kepada Taurat Tuhan. Taurat Tuhan adalah merupakan suatu bekal dalam kehidupan mereka yang mampu menjadi mengingatkan mereka, meneguhkan imannya di dalam segala keadaan yang terjadi. Dengan Taurat itu akan dijernihkan cara berpikir dan dituntun cara bertindak di dalam kehidupan mereka. Karena dikatakan pada firman Tuhan kali ini, apabila Taurat itu menjadi direnungkan, maka kehidupan kita akan dituntun, diarahkan oleh firman itu, dan kita menjadi hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita berpegang kepada Taurat itu, kita akan tidak tergoda terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Namun batin kita, iman kita akan menerangi segala sesuatu yang terjadi. Saudara terkasih, ketika orang yang tidak menyukai firman Tuhan dihadapkan dengan persoalan, firman ini mengatakan sedangkan seorang perempuan yang tidak menginjakkan kakinya ke tanah, artinya kesenangannya begitu luar biasa, dia berkecukupan, ada hal-hal yang dia bisa lakukan terhadap kesenangan dirinya. Namun ketika dihadapkan dengan bencana malapetaka, ketika dia tidak dekat dengan firman, dia akan menjadi memangsa dirinya sendiri. Dia akan memakan anak yang dilahirkannya dan juga dari apa yang dilahirkan dari rahimnya itu akan menjadi mangsanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ini mau mengatakan ketika orang tidak dekat dengan Tuhan, dia akan menjadi melukai dirinya, menyakiti dirinya. Artinya dia akan kesal, dia akan mengatakan segala sesuatu salah dan tidak ada benarnya. Demikian orang yang tidak dekat dengan firman Allah. Dia akan gampang menilai orang lain dan mengatakan orang lain itu tidak benar. Dia akan berpikir bahwa dialah yang paling benar dan yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang ukuran kebenaran itu. Namun ketika kita dekat dengan firman Allah, kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Pasti kita akan teringat dengan Yosua 1 ayat 8 itu yang mengatakan, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat itu. Renungkanlah siang dan malam sehingga engkau bertindak hati-hati dan engkau akan berhasil. Artinya Taurat itu, firman Tuhan itu, Yesus Kristus yang adalah firman itu akan menuntun pikiran kita, akan menuntun perbuatan kita, menuntun perkataan kita sehingga menjadi perkataan yang menyejukkan dan menyenangkan. Bukan perkataan yang hanya memuaskan diri kita sendiri, namun memuaskan hati Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan kali ini menjadi menuntun kita dan mengatakan bahwa Tuhan begitu baik,
yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi suatu sukacita yang baru, menjadi tuntunan yang baru, sehingga kita menjadi hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu. Kita tidak digoda oleh dunia ini, namun kita menjadi bisa memenangkan iman kita di dalam segala persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, jadikan firman menjadi bahagian hidupmu yang akan menjadi menuntun, menyegarkan, dan mengarahkan hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang baik, biarlah umat Tuhan menjadi tetap disegarkan oleh firman-Mu dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup mereka. Tetap melihat Tuhan dalam penyakitnya, tetap melihat Tuhan dalam kegagalannya, tetap bersandar kepada Tuhan di dalam segala harapan dan impian yang diraih. Biarlah kehidupan setiap umat Tuhan Engkau berkati berlimpah sukacita, dan setiap umat yang mendengarkan firman ini, sembuhkan yang sakit, tuntun yang sedih, dan setiap orang menjadi dapat berkat daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.